Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholih-sholihah Umar bin Khattab. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya Ustazah Retno. Insyaallah hari ini kita kembali belajar materi prakarya, yaitu tentang kerajinan bahan lunak. Melanjutkan materi yang kemarin, kerajinan bahan lunak dibagi menjadi dua, yaitu kerajinan bahan lunak alami dan kerajinan bahan lunak buatan. Hari ini kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana cara membuat kerajinan bahan lunak buatan, yaitu lilin aromaterapi. Untuk yang pertama yang harus kita siapkan yaitu alat-alatnya ada cutter, panci, kompor, gelas bening, serta pengaduk. Bahan-bahan yang harus kita siapkan ada lilin itu sendiri, aromaterapi yang bisa kita gunakan, pewangi pakaian, benang yang berasal dari lilin itu sendiri, dan krayon untuk pewarna. Silakan anak sholih-sholihah bisa mendengar video berikut ini. Halo, assalamualaikum. Video kali ini aku mau buat lilin aromaterapi sendiri, jadi kalian tonton sampai habis ya videonya. Bahan yang aku butuhkan ini mudah. Aku butuh pewangi, aku pakai molto harganya 500 dan 2 buah lilin harganya 3000 karena satunya itu 1500. Berikutnya kita akan serut lilinnya supaya nanti ketika dipanaskan akan lebih cepat mencair. Ini pertama aku serutnya pakai cutter karena aku pikir bakalan lebih cepat. Ternyata ini agak sulit buat aku. Kayaknya ini aku tekniknya salah gitu ya. Sampai aku dibantuin sama anak aku buat beresinnya. Jadi jatuh-jatuh. Terus berikutnya aku pakai pisau anjuran dari suami aku. Dan setelah aku coba pakai pisau ini sama aja, aku nggak bisa. Akhirnya karena kesulitan menyerut, jadi serut-serutan ini diambil alih oleh suami aku. Gak apa-apa ya, yang penting pokoknya kalian harus bisa serut lilinnya sampai lembut kayak gitu ya, biar cepet nanti pas dipanasin itu cepet cair gitu. Nah jadi cara nyerutnya itu mendingan kayak gitu aja kayak suami aku. Setelah semuanya diserut, aku masukin lilin yang udah diserut ini, 2 lilin tadi, ke dalam kaleng bekas kornet gitu, atau kalian bebas deh mau masukin ke dalam kaleng apa gitu ya, atau mau ke bahan plastik juga nggak apa-apa. Soalnya nanti cara manasinnya itu aku mau dengan cara di steam pakai air panas. Ini lumayan ya karena bikin videonya sambil ngasuh anak, jadi mohon dimaklum. Nah setelah semua masuk, semua lilin yang tadi diserut itu sudah kita masukkan ke dalam kaleng tadi. Aku mau warnain dulu. Ini pewarnanya kalian bebas mau pakai oil, mau pakai krayon juga bisa. Tapi karena aku nggak ada krayon dan nggak ada pewarna yang oil, aku pakai lipstick yang udah nggak kepake. Kalian bebas deh kalau ada krayon, mendingan pakai krayon aja ya. Ini aku pakai lipstick yang udah nggak kepake loh. Warnanya nanti sama banget sama lipstick ini. Setelah itu kita panaskan air dulu di dalam panci. Terus kita masukin kaleng tadi. Aku sebenarnya bikin 2. Nanti yang ini, yang satu lagi aku mau bikin pakai pewarna makanan biar kita bisa lihat gimana perbedaannya. Untuk wadah lilin yang udah jadi, aku pakai gelas kaca yang kecil kayak gini. Jadi sekarang aku mau pasang dulu sumbunya. Sumbunya ini aku pakai sumbu bekas lilin yang tadi diserut. Nah aku masukkan aja, diukur dulu. Terus atasnya kita lilitin ke stik es krim untuk menahan sumbunya supaya posisinya dia tetap di tengah waktu nanti adonan lilinnya dimasukkan ke dalam gelas ini. Ini udah mulai mendidih. Saat mendidih kita bisa aduk-aduk, dikocek aja di dalamnya supaya lilin-lilinnya ini cepat mencair ke
dua-duanya. Nah ini setelah mencair, warna yang aku tadi kasih lipstick itu udah kelihatan banget ya. Terus yang lilin yang satunya lagi belum dikasih warna itu jadi bening. Setelah cair semuanya, saatnya kita memasukkan pewangi ke dalam adonan lilin ini. Yang merah ini udah sangat cair ya. Aku masukin pewanginya pakai Molto yang tadi harganya 500-an. 1 saset Molto untuk 2 lilin. Ketika Molto dimasukkan, kita harus cepat-cepat mengaduk karena lilin ini akan jadi cepat mengering. Jadi jangan sampai nanti ngegumpal, kita aduk aja langsung. Ini udah mulai ngegumpal tuh kan, kalau didiemin, nah aduk aja langsung selagi lilinnya masih panas. Setelah tercampur rata semuanya, lilin ini siap dimasukkan ke dalam gelas kaca yang tadi. Nah untuk yang ini aku mau coba warnain pakai pewarna makanan supaya kita bisa ngelihat perbedaannya pakai pewarna yang oil sama pewarna yang terbuat dari bahan air. Ketika dimasukkan pewarna makanan, pewarnanya tidak bisa larut ke dalam cairan lilin tadi karena dia kan bahannya air ya, jadi lebih berat. Akhirnya pewarnanya cuma mengendap di bawah. Terus karena gagal, aku masukin aja Molto satu lagi gitu. Siapa tahu bisa berhasil. Dan ternyata ketika dimasukkan Molto malah jadi menggumpal, bukan jadi kayak adonan yang pertama, malah jadi menggumpal gitu kayak pasta pas dimasukin itu. Ya udahlah nggak apa-apa, aku pikirnya ya udah kita coba aja dulu, kita lihat nanti hasilnya kalau udah mengering dua-duanya apakah sama atau beda. Jadi ini hasil yang udah aku tuangin, kelihatan banget kan bedanya yang pakai pewarna makanan sama yang pakai pewarna dari oil ini. Kalau pewarna makanan ini jadinya lebih kasar. Kalau pewarna yang oil tetap aja kayak lilin biasa. Nah, ketika sudah dinyalakan, wanginya memang keluar. Yang pakai pewarna lipstick ini yang pink, dia wangi Moltonya itu keluar bagus gitu ya. Terus yang pakai pewarna makanan karena dia tadi kan wanginya itu kopi sama Molto aku satuin, jadi sebenarnya campur aduk tapi keluar juga dua-duanya. Ketika lilinnya dibakar itu dua-duanya keluar, hanya saja untuk yang pewarna makanan ternyata lilinnya tidak bisa terbakar oleh api dari sumbu itu. Sementara untuk lilin yang dipakein pewarna dari lipstick tadi oil, dia terbakar sempurna, meleleh dan menguap gitu. Jadi intinya kalau pakai pewarna makanan kayaknya bakal gagal gitu ya. Ini memang terbakar yang pewarna makanan tapi jadinya hitam, jadi kayak gosong. Oke anak solih-solihah, itu proses pembuatan lilin aroma terapi. Silakan anak solih-solihah bisa merangkum pembelajaran hari ini, yaitu cara membuat aromaterapi dari mulai alat, kemudian bahan-bahannya apa saja, kemudian cara pembuatan. Setelah itu, anak solih-solihah bisa langsung mempraktikkan cara membuat lilin aromaterapi. Untuk waktunya sampai dikumpulkan minggu depan. Ya, silakan anak solih-solihah bisa berkreasi untuk seperti apa pembuatannya, warnanya seperti apa, mau dibuat sekreasi apapun, silakan anak solih-solihah bisa berkreasi sendiri. Itu saja dari Bu Retno hari ini, silakan bisa dirangkum terlebih dahulu, kemudian bisa dipraktikkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.